menurut penelitian memang banyak orang tua ada dua jenis orang tua. Orang tua satu yang punya anak ke ADHD, tapi tidak menerima anaknya di vonis ADHD sama sekolah atau psikiaternya. Betul. Orang tua yang kedua, anaknya nggak ADHD, tapi beliaunya punya obsesi, punya anak yang punya obsesi anak istimewa gitu. Punya obsesi anaknya punya kelebihan. Atau bisa jadi sehingga melihat fenomena-fenomena yang agak berbeda gitu. Ya setiap anak juga ada bedanya kan gitu. Atau Pak Wasmi bisa jadi anak itu emang kemampuan daya bayang spasial visualnya itu tinggi banget sehingga dia bisa mengkontrak yang ada di pikirannya dihadirkan seperti tadi. Terus ditambah lagi efek eksternal. Efek eksternal adalah ada sisi bisnis komersialisasi dari fenomena itu. Biasanya kan nanti ada buku terus bagaimana Bu anak itu harus didampingi karena indigo biar ini. Nah, bisnisnya itu jadinya. Jangankan yang agak dibuat pseudoscience kayak gini, yang sebutnya ilmu semu ya. Yang bener-bener nggak science aja, yang ilmu-ilmu sihir aja laku gitu loh. Apalagi kalau mau menjelang pilkada, mau menjelang itu yang jangankan ngomongin pseudoscience ya, ngomongin yang bener-bener mistik aja laku gitu loh. Laku kan, jadi di lereng Manglayang itu kan ada jadi rame banget itu. Apaan ya? Temen saya kan sebenarnya mendaki Gunung Manglayang gitu ya. Ternyata pas sudah sampai puncak ada sisi gunung di sebelah ujung sana katanya rame itu ternyata tempat perdukunan gitu. Jadi karena orang kalau mau sesuatu ya dia misalnya pengen sesuatu tapi khawatir tidak tercapai, nah akhirnya ke arah sana. Terus juga saya misalnya pengen ke SMA negeri tertentu, terus tetangga bilang, ayo biar benar-benar tercapai. Saya dibawa ya, saya nggak ngerti dulu waktu SMP itu. Syaratnya itu katanya harus mandi kembang 7 rupa Pak Wasmin di jam 12 malam. Saya dingin, saya bilang dingin. Enggak apa-apa, kamu mau masuk SMA favorit itu enggak katanya. Ya itu harus belajar. Ya, saya bingung, jam 12 malam ya enggak masuk logika gitu suruh mandi. Itu belum selesai kalimatnya Bu. Jadi setelah mandi bunga 7 rupa kan wangi, harus belajar aja. Nah itu harus salat malam belajar. Prosesi kayak gitunya lama banget. Akhirnya belajar waktu sedikit. Makanya yang kayak gitu-gitu jadi prestasi rendah jadi ya. Udah gitu pas saya diterima terus tetangga bilang tuh kan gitu. Aduh, perasaan saya nggak mandi malam deh. Oke. Pak saya bahas dulu pertanyaan ya, sebelum nanti bahas efek horor dan sebagainya. Karena ternyata ini adalah kajiannya ilmiah sekali. Ilmiah untuk diceritakan bahwa itu ada hanya tidak ilmiah begitu ya. Ini dari seorang ibu Bu Lilis di Ciwidey. Anak Bu Lilis ini 26 tahun usianya dan keponakannya katanya suka melihat makhluk halus atau jin. Itu juga dibenarkan oleh Pak Ustadz di sini. Malah pernah dijadikan media komunikasi oleh orang pintar atau Ustadz untuk mengobati yang sakit. Nah, benarkah itu? Anak Bu Lilis ini ya usianya, ini Bu Lilis juga Bu. Anak Bu Lilis ini dari kecil termasuk anak yang cerdas. Dari TK sampai SMA selalu dapat ranking, katanya begitu. Iya. Ya jadi untungnya anaknya dapat ranking karena pas dapat ranking itu ibu belum percaya dia indigo kan gitu. Khawatirnya kalau ibu percaya dia indigo, ibu akan melihat perilaku-perilaku yang nggak mau diatur segala macam, nanti rankingnya turun dulu biasanya Bu. Makanya jangan percaya itu. Percayalah bahwa anak ibu memang punya kelebihan dan kelebihannya harus dilatih. Tetap harus belajar meskipun anak indigo. Wah gitu ya. Terserah namanya mau apa, mau indigo mau apa gitu. Nah mengenai ustadznya yang memakai itu, ini ustadznya harus diperbaiki, khawatir dia nanti terbawa ke syirik ya. Jadinya malah minta wasilah selain Allah ya. Nah nanti harus diskusikan ke Ustadz Abu Yahya ya. Masalah kajian akidah. Ya betul. Mulai Ustadz Abu Yahya sudah datang loh di reuni JIH ya. Kompak beliau sama anaknya sama istrinya, benar itu. Family. Luar biasa karena ikut semua ya. Iya, dapat door prize ya. Kompak. NLP juga ikut. Nah, ketika saya mulai menyebarkan tentang hipnosis dan hipnoterapi, terus Ustadz Abu Yahya ikut, nggak tahu kenapa saya ada perasaan tenang. Tenang artinya dijagain gitu ya, dijagain dalam arti kalau emang ada yang menyesatkan,
Ustadz Abu Yahya itu orangnya ceplos gitu, ceplos. Kalau emang salah pasti salah. Bilang salah. Nah, alhamdulillah sampai akhir sesi nggak ada teguran, nggak ada apa-apa kan berarti benar nih. Ilmiah tidak merusak akidah. Nah, berarti nanti untuk yang seperti ini pertanyaan ini anaknya dijadikan sama Ustadz untuk media penyembuhan orang lain. Nanti tanyakan tuh Ustadz Abu Yahya. Nah, gimana tuh? Karena tinjauannya jadi nggak benar, nanti bisa jadi ini dugaan saya nggak benar ya, tapi nanti beliau yang akan menjawab lebih ada dalilnya. Baik, saya sambung ke pertanyaan ini ya. Karena ini beberapa kasus saya seperti banyak kekhawatiran dari orang tua tadi ya, karena fenomenanya agak sedikit horor mistis. Yang pertama dari seorang ibu, Bu Yani, ini di Ciwidey juga, yang menyebutkan bahwa anak saya, Pak, Bu, kalau malam hari dia tidak suka tidur lebih awal, katanya ngajak main dulu teman-temannya, atau juga sedang mendengarkan teman yang sedang curhat. Padahal kalau saya lihat ke kamarnya nggak ada siapa-siapa. Anak saya usia ke 11 tahun dan sering kerap kali seperti itu. Tapi kalau ditanya siapa temannya, dia nggak mau jawab karena katanya nggak boleh bilang ke siapa-siapa namanya begitu. Nah, sampai dengan sekarang masih begitu. Bagaimana cara menanganinya, Pak Wasmin? Iya, jadi gini, itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tadi kata Bu Yus juga udah bahwa kita punya modal untuk bisa seperti itu semuanya, karena kita punya otak kanan namanya ya. Otak kanan itu modal kita untuk imajinasi, mengkonstruk apapun yang tidak ada menjadi ada. Karena realitas sesungguhnya ada di pikiran, itu menurut Descartes ya. Descartes itu bilang you are what you think ya, bahwa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi realitas sesungguhnya itu justru ada di pikiran. Kalau pikiran kita malah tidak ada, itu nggak ada loh. Tidak ada gitu. Nggak ada itu. Nah, bisa jadi nggak ada beneran gitu. Nggak ada rasa sakit, nggak ada udara panas. Mana panas? Enggak, aku dingin loh. Di udara yang sama ada yang bilang panas dan dingin, kan pikiran yang menciptakan. Sebenarnya kan gitu. Jadi kalau ada anak ngaku-ngaku ya, kita sebutnya ngaku-ngaku karena nggak bisa buktikan secara ilmiah kan. Nggak ada orang ngaku-ngaku di kamarnya ada siapa, ibu nggak usah pusing. Tinggal bilang gini aja. Siapapun teman kamu, baik bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, ayo ajak sholat. Itu aja. Ayo ajak belajar. Waktunya tidur. Waktunya tidur, ajak teman kamu tidur. Kalau teman kamu nggak mau tidur, tinggalkan aja dia. Itu nggak patut jadi teman kalau kayak gitu. Nah, gitu aja. Ini juga anak saya pas tidur tuh, bunda lihat kakeknya naik tuh, lihat ke atas lemari. Terus saya bilangin ke kakeknya, udah malam, aku mau tidur, pergi aja. Bilang aja. Jadi anak saya tuh, kakek pergi ya, aku mau tidur. Udah saya dekat, saya elus dia juga tidur. Jadi kitanya jangan, elus ya, anak saya merinding. Oh, Mama. Jadi anaknya tambah. Jadi ada dua orang yang menciptakan imajinasi yang sama. Sama-sama takut kan? Sama orang. Jadi ada dua orang. Kalau sampai indigo dari itu. Kayak anak saya tuh yang terakhir itu takut pocong, karena teman-temannya kan cerita tentang film-film gitu. Udah saya bawa aja ke pocong yang itu. Dari Afrika ya. Kan ada dalam ya. Jadi akhirnya sekarang pocong itu apa? Orang kok pakai dandan dibajuin gitu, pocong namanya. Lucu ya. Lihat nggak serem. Ini pertanyaan berikutnya Pak Wasmin dari sahabat ibu yang juga bertanya. Ada orang tua anaknya Down syndrome, Pak Wasmin. Suatu saat pergi, dia meninggalkan anaknya yang Down syndrome ini di rumah sendirian. Kunci dibawa, kunci pintu semuanya. Tidak disebutkan jendela dikunci atau tidak ya. Kuncinya dibawa. Nah, pada saat pulang ternyata anak saya yang Down syndrome ini sudah ada di luar rumah. Dan saya nggak tahu gimana anak ini bisa keluar begitu ya. Katanya sih ada yang bilang itu dibawa jin. Misalnya dia punya kemampuan khusus, begitu bisa membuka kunci yang pintu yang terkunci tanpa kunci gitu. Nah gitu Pak. Nah itu ini kira-kira seperti itu kan. Kalau Pak Wasmin itu suka training ya. Saya ngeliat itu training tuh. Ada yang tali rapia itu ditalikan 2 orang tuh. Tiba-tiba bisa putus, bisa dicopot tanpa membuka tali itu. Membuka tali. Gitu. Oh, ya, dan itu ada trik-trik. Sendok bisa saya bengkokkan. Gitu. Tapi nggak bisa dikembalikan lagi. Nah itu kalau terbukti sakti harusnya bisa dikembalikan. Tapi orang kan udah takjub bengkoknya, dia nggak minta diluruskan lagi karena udah takjub gitu. Nah mungkin tadi ada pintu lain atau ada pintu lain atau ibu aja jendela gitu. Atau bisa jadi lupa kuncinya nggak karena gini Kak Purwa, kalau orang terkunci itu tuh akhirnya dia kan mikir kemana ya gitu, sampai ke lubang AC pun dia akan
keluar, ya? Keluar kan gimana caranya biar bisa keluar kan? Jadi dia akhirnya apa nih yang bisa yang untuk keluar itu. Kemarin ini ada kejadian yang lucu ya, waktu saya habis presentasi di salah satu menara ya, di menara di Jakarta ya, gitu. Itu kan saya pas lagi habis sholat duduk di ruang tunggu gitu. Nah, di sebelah kanan itu kan ada kantor pimpinan gitu, yang karyawannya kan keluar masuk lewat pintu kan gitu. Betul. Nah, hanya antara pintu dengan sebelah depan saya persis itu ada pilar-pilar gitu loh kan, yang pilar itu bisa melihat juga ke dalam, gitu. Tapi bukan pilar kaca, semacam pilar apa gitu yang selang-selang gitu. Jadi pas ada masuk lubang angin gitu kan. Pilarnya setebal 2 sentian lah gitu. Nah, ini saya pas ngelihat ada karyawan yang dari dalam, tapi keluarnya nggak lewat pintu. Tiba-tiba keluar lewat pilar gitu. Padahal pilarnya manusia itu sempit loh gitu. Tapi kok bisa keluar lewat pilar? Saya sampai sempat nengok 2 kali. Saya nengok lagi. Tadi keluar lewat mana? Ujuk kok. Nggak lewat pintunya nggak ngebuka gitu. Lewat samping itu, lewat pilar-pilar itu yang menghubungkan dengan dalam kantor gitu. Ternyata ketika saya lebih dekat, ternyata pilar itu tuh lubangnya agak gede gitu. Dan ibu itu kemudian langsing gitu. Kalau saya emang nggak masuk saya. Jadi itu ternyata jadi lubang singkat untuk keluar tanpa harus buka jendela, pintu gitu kan. Itu kan kalau saya kalau saya terobsesi dengan yang mistik-mistik gitu. Oh, itu jadi cerita. Itu jadi cerita saya tuh. Kemarin aku presentasi ada orang keluar nggak pakai nembus gitu kan. Suka gitu loh dibesar-besarkan gitu. Hal-hal yang sebetulnya itu lainnya aja dari pengamatan kita. Terus sekarang kita kebetulan. Apalagi kalau pilarnya berberesan itu ada efek optik Pak dari mata ya. Coba Kang Purwo kalau ngeliat lihat di kalau lewat Ciamplas. Itu kan di atasnya sekarang ada teras Ciamplas ya. Betul. Itu kan antara beton di atasnya dengan jalan kan ditutup kan. Tapi tutupnya dengan pilar-pilar kecil gitu loh. Yang pilar-pilar itu kita ketutup, nggak bisa melihat fondasi di atasnya. Dak di atas itu nggak kelihatan. Padahal kalau kita dongak persis 90 derajat kelihatan gitu. Tapi karena kita melihat dari arah sudut yang kemiringan tertentu, jadi nggak kelihatan daknya, jadi kelihatannya pilar-pilar itu aja gitu. Nah itu seperti itu gitu loh. Kaget Pak. Lewat situ gitu. Kaget saya. Sampai nengoknya 2 kali. Gitu, sampai nengok 2 kali gitu kan. Jadi sebetulnya hal-hal yang sifatnya satu prediksi, hal yang mungkin dan tidak mungkin, semuanya dikonstruk oleh pikiran kita. Makanya hati-hati dengan pikiran. Ini contoh nih. Efek Barnum atau efek Forer ini sering dipakai dalam ramalan-ramalan oleh dukun-dukun dengan kartu tarot lah, dengan golongan darah, tulisan tangan, garis tangan, tanggal ulang tahun gitu. Kemarin saya diramal sama teman. Soalnya coba tanggal berapa lahir, bulan apa, tahun berapa, saya jumlahin, nanti saya bagi sekian, angka yang tersisa itu itu menunjukkan karakter pawasmen gitu. Nah, pas coba dibacain, itu pas semua orang juga efek coba. Ini ada 11 pertanyaan, ada 11 statement yang diuji oleh salah satu pengujinya, yaitu yang nama pengujinya adalah Ines Taylor Barnum. Dia adalah seorang observer yang mempelajari efek Forer, makanya disebutnya juga efek Barnum ya. Jadi contoh nih. Anda merasa perlu untuk disukai dan dikagumi orang lain, tapi pada saat yang sama Anda juga cenderung kritis terhadap diri Anda sendiri. Betul nggak Kang Purwa seperti itu orangnya? Betul. Betul Pak. Kok Anda tahu? Itu kaget gitu ya. Coba Kang Purwa, di Kang Purwa nih saya ini lagi meramal Kang Purwa ya. Kang Purwa golongan darahnya apa? Saya AB Pak. HB. Betul. HB itu Anda mempunyai kapasitas besar terpendam yang sebenarnya bisa Anda kerahkan demi kesuksesan Anda. Saya yang merasa begitu Pak. Betul kan? Bahkan saya betul. Saya nggak tahu gimana caranya. Kang Purwa lahirnya tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 itu genep ya? Iya betul. Ya, tanggal yang lahir tanggal 6 atau tanggal genep ini ya. Iya. Meski Anda memiliki sisi lemah dalam kepribadian, tapi Anda biasanya berhasil untuk mengkompensasinya ke kelebihan yang lain. Menutupi kekurangan, betul Pak. Betul kan tebakannya? Itu saya
banget Pak Wasmin. Bulannya bulan apa Kang Purwa lahirnya? Bulan Juli Pak. Bulan Juli itu 7 ya? 7. Nah, kalau bulannya ganjil ini, bulannya ganjil. Ya. Kang Purwa itu dari luar Anda terlihat sebagai orang yang disiplin dan percaya diri. Namun di dalam Anda adalah orang yang was-was dan tidak percaya diri pada saat-saat tertentu. Iya, tentu begitu Pak. Iya, betul kan? Saya lahirnya tahun berapa? Tahun 88 Pak. 88 kalau tambahin jadi 16 kan ya. 16 itu kalau dibagi 4 jadi nggak bisa kan? 4 Pak. Kalau dibagi 4 ya? 4 ya? 4 kali 4 16. Oh, kalau bisa dibagi 4 ya, kalau bisa dibagi 4, Kang Purwa itu dalam kapasitas tertentu Anda lebih memilih sesuatu yang berbeda dan merasa gusar dengan kekangan dan pembatasan. Kadang-kadang gitu. Betul Pak, makanya saya resign dari kantor. Kang Purwa anak keberapa? Anak kedua, anak pertama. Anak pertama sulung ya? Sulung. Anak sulung itu seperti ini sifatnya nih. Anda merasa bangga menjadi seorang pemikir independen dan tidak pernah menerima pernyataan orang lain tanpa alasan yang memuaskan Anda? Ya tentu Pak. Wah, semuanya ya, ini kan hanya permainan. Ini kan statement ini namanya statement yang semua orang punya. Yang kalau dibalik ini tapi ini tidak puas independennya gini, independennya gitu. Ya kan pasti gitu. Nah, orang yang punya keyakinan penuh dengan efek-efek mistik itu, dia kaget. Kok tahu sih? Iya. Anda kok bisa baca kepribadian saya gitu loh. Ini dipelajari dari efek Forer. Nah, dia apa hubungan dengan indigo? Apa hubungan dengan indigo? Orang kalau nggak percaya diagnostik bahwa dia ADHD atau apa, atau terobsesi anaknya punya spesial, tiba-tiba ada orang yang mengkomersilkan efek Forer kayak gini. Oh ya benar, anak saya bisa pernah melihat sesuatu. Oh benar, akhirnya dipercaya seperti itu. Iya, di sekolah juga nggak mau ngikut aturan. Benar juga. Iya, punya tafsir. Ya, itu ADHD maksudnya. ADHD gitu loh. Ya sudah Pak, kita sekarang banyak menertawakan fakta yang sebetulnya mitos gitu. Iya, itu. Bahwa itu ada fakta, tapi fakta itu terlalu umum. Yang disebut dengan nggak bisa itu hanya dinisbatkan kepada anak yang dideskripsi indigo saja. Jadi mohon maaf, mungkin ini boleh jadi semua orang percaya ke atas keterbatasan kita, atas ketidaktahuan kita. Gitu. Nah, jadi bagaimana jika ini sudah terjadi, ada anak yang dilabeli indigo, udah sekarang terserah dia mau indigo, mau indago, mau ikut aturan. Dia tetap harus ikut aturan. Dia harus punya kesopanan santun, dia harus disiplin, dia harus bekerja keras, dia harus sholat, gitu. Dia harus birrul walidain. Terserah. Dia mau punya temen di luar sana, ada mau klien saya juga gitu gini. Ya. Mama, aku kan sebenarnya pengen sholat, tapi ini lihat kaki aku tuh dipegang sama teman aku, nggak boleh gitu. Ini gimana? Bilang aja malas gitu. Itu teman kamu suruh tarik gitu. Kalau enggak, kamu yang ibu tarik. Itu bukan salah aku, salah teman kamu. Ya udah, teman kamu bunda saksi lewat kamu. Ya, gitu aja. Bener. Teman aku. Kemarin tuh ada yang mecahin anak indigo, mecahin kaca, lagi ngomong mecahin kaca. Gitu. Pas udah mulai tenang, tadi kan namanya sebut saja namanya Fari. Teman imajinernya namanya Farah gitu. Bukan aku Koma yang melakukan Farah. Nah, kalau saya jadi ibunya atau jadi bapaknya, saya hukum kamu sebagai menghukum Farah. Gitu. Atau saya hukum Farah melalui kamu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab, terserah kamu minta pertanggungjawaban ke Farah, itu kan teman kamu. Itu aja, jangan mau bikin bullying gitu. Iya. Setuju. Saya bingung juga lama-lama. Baik, kita lanjutkan nanti di segmen yang terakhir, Pak. Oke. Tidak kerasa ternyata ya. Nanti kita akan bahas di segmen yang terakhir. Termasuk juga nanti saya akan sampaikan informasi untuk Anda yang mau ke bidara langsung dengan Pak Wasmin. Ada HCW angkatan berikutnya yang akan diselenggarakan di akhir bulan April 2017 ini. Selanjutnya kami akan segera kembali untuk Anda. Nah, 28 menit lepas dari jam 8 waktu Indonesia Barat. Kita agak sedikit ini ya, Pak Wasmin Bu Lilis. Serunya itu menertawakan diri kita sendiri. Karena kita percaya dengan pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya itu adalah pernyataan umum. Seperti pertanyaan dari sahabat Ulan. Ya, gimana ya? Sahabat Ulan katanya pernah membaca sebuah status di Facebook Pak Wasmin Bu Lilis bahwa indigo itu sebetulnya diganggu oleh jin sejak lahir.
status ini ditulis oleh seorang peruqyah syar'i. Bagaimana pandangan Pak Wasmin? Tepat sekali. Tepat sekali. Ini salah satu efek forer juga. Maksudnya Pak Wasmin? Jadi semua orang juga diganggu. Semua orang juga diganggu jin. Iya. Bahkan dari lahir. Dari lahir. Apalagi pagi hari subuh ya. Pagi hari subuh mau bangun. Wah, itu jin menyelimuti itu bahaya. Apa yang terjadi pada indigo itu terjadi pada semua orang. Iya. Bahwa indigo diganggu jin, semua orang jin itu nggak akan bilang semua. Jin itu kan pengennya semua manusia ngikutin ke dia. Dan jin yang mengganggu ke arah kejahatan namanya setan. Iya, betul. Sudah dipastikan. Ya, dipastikan. Jadi itu pernyataan itu nggak ada salahnya. Itu betul. Tepat. Tiap orang mengalami. Tiap orang bahkan itu. Ya baik. Pertanyaan terakhir Pak Wasmin ya, sebelum nanti kita simpulkan obrolan kita pagi hari ini. Dari Bu Aida di Bojong Soang. Anak Bu Aida yang pertama dan kedua katanya sering melihat, dalam pengakuan anaknya ini sering melihat makhluk menyeramkan. Nah, alhamdulillah tapi ranking 1 dari SD sampai SMP. Mungkinkah faktor genetik karena dulu kakeknya mantan orang pintar, suka ngobrol sama jin katanya. Iya betul. Dan semua orang kakeknya pintar. Itu efek forer lagi itu. Tapi hebatnya mungkin Ibu Ida ini tidak terlalu mengogok anaknya. Dia nggak penting mau pintar lah orang tuanya, kakeknya mau bisa melihat makhluk halus lah, yang penting dia tetap harus rajin belajar, rajin sholat. Makanya dia ranking. Kalau yang tadi saya katakan orang tua yang menganggap anaknya indigo sampai anaknya nggak ranking, itu karena keterlaluan menganggap indigonya sampai nggak mendisiplinkan, nggak mendidik akhlaknya, nggak mendidik rajin belajarnya. Akhirnya ya gitu, indigo tinggal indigo. Saya pernah punya pengalaman Pak Wasmin. Gimana? Saya pulang sama suami saya subuh. Tiba-tiba ada yang terbang kantor. Di mana, Bu? Di daerah Simbulet. Itu memang dekat kuburan ya. Dan itu menuju kuburan. Ya Allah. Nah, itu saya khawatir halusinasi, tanya ke suami saya. Oh iya lihat, gimana? Kita samperin. Samperin lah situ. Turun. Pas lihat, ya Allah. Apa, itu Pak? tetangga saya mau ke musolanya dekat kuburan. Pakai mukenanya itu diangkat, dia pakai rok hitam. Jadi kayak seperti melayang. Malam hari kan, subuh-subuh. Jadi sekarang kalau itu mau kan ada katakanlah itu Bu M gitu ya. Misalnya ada itu mau Bu M. Aku pernah lihat ini loh itu mau Bu M. Bu M kan rajin sholat subuh ke masjid. Baik. Baik. Baik Pak Wasmin, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada orang tua sahabat MQ yang misalnya masih ada yang meyakini bahwa anaknya punya indigo atau kemampuan indera. Iya, sebagai kesimpulan bahwa indigo itu belum ada satu jurnal, satu penelitian pun yang bisa membuktikan itu ada atau tidak. Jadi sampai sekarang indigo justru lebih banyak dikaitkan dengan orang tua yang terobsesi punya anak spesial, atau orang tua yang punya anak ADHD tapi tidak mau diagnostik sebagai ADHD sehingga dia nggak mau mendapatkan terapi Ritalin maupun terapi-terapi psikoterapi. Akhirnya dia menghindari itu dengan mengatakan indigo gitu. Dan ternyata indigo sendiri merupakan efek forer, di mana ciri-ciri khas indigo lebih baik dialami juga oleh banyak orang gitu ya. Hanya tidak dibesar-besarkan saja sama orang tuanya gitu ya. Nah sekarang dibesar-besarkannya ada aspek yang membesarkan yaitu komersialisasi. Baik dalam bentuk film-film maupun dalam buku-buku novel segala macam. Sehingga seolah-olah indigo itu ada gitu ya. Mirip seperti segitiga Bermuda. Tapi sekarang segitiga Bermuda itu juga nggak jelas gitu. Apa ya? Di mana nggak jelas gitu. Semakin orang ilmiah sekarang, semakin ditemukan banyak analisa ilmiah, segitiga Bermuda semakin tidak ilmiah. Semakin tidak ilmiah. Jadi sekarang segitiga Bermuda tidak lagi dibesar-besarkan. Kenapa? Karena pesawat sekarang lebih canggih mendeteksi turbulensi turbulensi awan. Dulu mungkin pesawatnya nggak canggih sehingga di daerah di situ emang di atasnya terjadi turbulensi, sering jatuh pesawat kan disedot sama segitiga Bermuda gitu kan. Jadi sekarang semakin ilmiah, semakin canggih, orang sudah semakin tidak percaya segitiga Bermuda punya kekuatan magnet atau lubang yang menggendong pesawat kan gitu ya. Ya mudah-mudahan semakin ilmiah ke depan, siapapun anak kita indigo maupun tidak, tetap dia bisa mendapat prestasi karena pendidikan disiplin, kerja keras, sopan dari kita, kreatif gitu ya. Itu dan untuk Anda untuk informasi. Baik, kita akan ajak sahabat MQ Pak Wasmin ya. Nanti ada hypnoselling juga Pak Wasmin, betul ya. Hypnosellingnya dengan Pak Wasmin nanti tanggal 22 dan 23 April 2017. Ini di Hotel Zodiac Jalan Kebon Kawung.
Silakan sahabat MK, investasinya 3,5 juta rupiah. Hari ini masih ada cashback Pak Osmin? Masih ada. Masih ada ya? Berapa Pak Osmin hari ini? 750.000. 750.000. Jadi silakan sahabat MK segera daftarkan diri Anda. Jadi hanya dengan 2.750.000 Anda daftarkan diri Anda ke 0811 225 002. Hypnoselling ini cocok untuk Anda sahabat MK yang memang juga dalam kesehariannya aktivitasnya dekat sekali dengan dunia penjualan ya. Dan ternyata tahukah Anda 80% lebih keputusan pembelian ini tidak oleh pikiran sadar tetapi oleh pikiran bawah sadar. Bagaimana Anda mengetahuinya? Silakan agendakan untuk ikut hypnoselling. Kemudian juga rutin setiap bulan adalah Hypnotherapy Certification Workshop. Untuk bulan April ini adalah angkatan ke-42. 42 ya Pak Osmin, tanggal 29 dan 30 April. 29 dan 30 April di Hotel Zodiac juga Jalan Kebon Kawung nomor 54. Untuk Anda yang di Yogyakarta silakan boleh merapat karena sangat dekat dari stasiun Bandung. Anda hanya tinggal ya sekitar 100 meter mungkin ya Pak ya. Dari pintu gerbang utama stasiun Bandung Anda tinggal jalan kaki saja. Investasinya juga sama 3.500.000 rupiah. Hari ini cashbacknya berapa Pak Osmin? Masih 850. 850. Berarti untuk ini hari ini terakhir 850. Oh, hari ini terakhir. Berarti cukup dengan 2.650.000 rupiah saja. Silakan daftarkan diri Anda ke 0811 225 002 0811 225 002. Acaranya untuk Hypnotherapy Certification Workshop angkatan 42 tanggal 29 dan 30 April 2017. Pak Wasmin Bolilis, terima kasih banyak atas bersamanya pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat kami kebersamaan kita di Bincang Pagi dalam Bincang Parenting bersama dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis dari Anak Langit. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama tim Kamar Berita MKFM untuk mengupdate informasi dan juga berita terkini dalam MK News jam 8.30. Sesaat lagi Anda akan bergabung